Ini di layar sudah saya sharing materinya. Bisa kita mulai aja langsung ya, karena waktunya juga udah 7:30 lewat. E-learning nggak bisa di-download Pak filenya? Nggak bisa. Iya. Yang hari Selasa saya udah download, udah upload tuh hari Selasa di e-learning. Hari Selasa kemarin saya sudah upload. Bentar. Saya upload di WA group nih. Nah, itu udah saya upload di WA group. Ya. Iya, Pak. Baik, kita mulai aja ya. Iya, Pak. Materinya dinding turap atau sheet pile wall, ya. Di sini yang biasanya fungsinya untuk menahan tanah sementara, kadang-kadang juga bisa sebagai dinding penahan permanen, ya. Ya. Seperti di bantaran kali atau sungai sekarang itu menggunakan sheet pile wall beton yang dibuat permanen. Kalau sheet wall atau turap baja yang tipis sekali itu biasanya sementara untuk pekerjaan galian dalam ya atau basement ya. Ini kita mulai apa sih jenis-jenis turap atau sheet pile ya. Nah, di sini ya. Nah, ini biasanya ini bentuk sederhananya ya. Ini ada turap atau sheet pile yang menahan tanah. Yang di depannya itu ada dragline ini dasar tanah yang di muka turap ya. Ini tanah yang di belakang turap atau landside ya. Tanahnya ya, lahan yang ditahan. Kemudian di sini ada air di depan turap ini ada air. Ini mungkin biasanya sungai atau memang galian ya. Pekerjaan galian sebelum digali itu dikasih sheet pile dulu baru ya. Nanti airnya nih kalau di kerjaan galian penggalian basement ya ini airnya disedot ya, dikeringkan. Gitu ya. Nah, untuk sheet pile ini ya konstruksinya seperti ini, apa namanya? Seperti disambung-sambung ya. Dipancang vertikal, kemudian di-connected ya, disambung atau semi, jadi mudah. Ada juga yang tidak disambung atau dikunci ya, saling mengunci, ya, gitu ya. Ini bisa sebagai dinding menerus ya, dibangun atau dipancang, dibuat sebagai dinding menerus untuk menahan air seperti contoh gambar atau menahan tanah ya. Ini seperti gambar 91 ya. Ini ada yang bisa juga permanen seperti apa namanya? Dinding permanen seperti bantaran sungai atau dock facility ini maksudnya pabrik kapal laut ya. Jadi dia bikin dindingnya ditahan, nanti kapalnya bisa
ngambang atau terapung di airnya ya, gitu ya. Bisa juga ya. Kalau untuk bagian gedung di gedung ya, seperti ini biasanya apa namanya? Ini untuk menahan dinding galian ya. Kemudian ini biasanya harus digunakan dewatering. Dewatering artinya kalau yang tanpa apa namanya, tanpa tidak kedap air ya, tidak kedap air itu dia harus pakai dewatering. Dewatering artinya proses pengeringan genangan air di dalam galian. Tapi kalau dia kedap, galiannya ini relatif kering, ya. Tidak ada genangan yang cukup besar. Ya. Kalau ada genangan ini harus dilakukan dewatering ya. Dewatering of the site maksudnya ini ya, di dasar galian. Kemudian sipal ini juga bisa digunakan sebagai struktur sementara ya. Sementara itu tadi ya, temporary struktur sebagai breastcut ya. Breastcut itu dinding penahan galian ya. Sementara nanti kalau konstruksi yang di galian ini sudah jadi atau ada dinding penahan yang sebenarnya bisa dinding gravitasi atau dinding apa namanya basementnya sudah jadi kalau di gedung ya, turapnya ini bisa dicabut ya sementara. Itu biasanya pakai turap baja ya, sheet pile ya, yang tipis ya. Bisa juga menggunakan turap permanen berupa precast beton atau bisa berupa bentuknya dalam bentuk borpel ya, borpel yang dibuat menjadi turap ya, yang permanen nantinya sebagai dinding penahan, baru dilakukan penggalian. Itu beberapa fungsi dan kegunaan maupun jenis turap yang cocok untuk pekerjaan sementara maupun pekerjaan yang permanen ya, turap permanen. Nah, ini beberapa jenisnya ya, tipenya ya. Ada dulu, zaman dulu mungkin masih banyak kayu, tidak menggunakan baja, bisa menggunakan kayu ya, wooden sheet pile ya. Ini yang gambar A ya, menggunakan wooden plank artinya papan ya, papan diameter atau ukuran 50 cm ya, 5 cm tebalnya, panjangnya 30 cm atau 300 mm, disusun ya, jadi satu kesatuan, tapi dia tidak saling mengunci. Bisa juga dibuat seperti ini, rangkap, tapi ini saling mengunci ya, 3 rangkap ya, 3 rangkap ya. Mungkin yang tebalnya 25 mili, 3 rangkap jadi 75 mili ya, 5 mili. Oke, jadi 50 yang kayak ini bisa, tapi kalau mau dibilang kunci ini biasanya 3 rangkap dengan total 75 mili dengan masing-masing 25 mili ya, 2,5 cm papannya dirangkai menggunakan paku ya. Jadi saling kunci ya, ada kunciannya. Atau yang gambar C dibentuk alur-alur atau nut ya untuk sambungannya, mengunci ya. Atau yang gambar D menggunakan alat sambung berupa dari metal ya, dari metal yang ditancapkan di sini ya. Jadi seperti apa namanya, berbentuk T ya, dipakukan ya, paku, jadi dipaku gitu ya, diikat di bagian atas. Ini beberapa tipe sheet pile kayu ya, gimana cara nyambungnya. Kalau yang gambar A ini nggak disambung, hanya disusun. Biasanya kalau yang disusun gini biar dia menyatu, disatukan menggunakan alang kayu ya, di luarnya ya, yang dipakukan
seperti kita merangkai cetakan beton ya dari papan ya, dari papan dikasih scoring ya, yang membuat backcasting. Mungkin kalian sudah praktek membuat cetakan beton ya di dinding ya, papannya 2 lembar digabungkan menjadi satu menggunakan papan tambahan yang dipaku ya, jadi lebar. Gitu. Nah, ini tampak dari atas ya, nampakkan dari atas. Itu yang dari kayu, ini yang dari beton ya, precast. Mungkin kalian suka lihat di sungai-sungai itu ya, di Jakarta, di Ciliwung itu menggunakan turap beton ya, precast, dipancang atau di hidrolis ya, di vibro gitu ya. Biasanya di hidrolis ditekan. Nah ini konstruksinya ada membentuk segi 6 sambungannya ya, nanti ini di growting diisi dengan adukan beton ya, dibikin dengan adukan beton, jadi dia nanti mengunci ya. Nah, ini tebalnya bisa 15 cm atau 150 sampai 250 mm ya. Ada juga yang tebalnya sampai 50 mm juga ada ya. Sedangkan panjangnya ini 50 cm umumnya ya, 50 cm sampai 80 cm. Satu sheet pile konkret ya. Gitu ya. Ini cara menyambungnya, udah dipanjang semua nih, tengahnya di growting menggunakan beton ya. Dengan beton. Jadi yang uncil. Kemudian ini yang sheet pile baja ya, yang tipis-tipis ya. Ini tebalnya juga hanya 10 sampai 13 mili, 1 cm sampai 1,3 ya. Gitu ya. Untuk standar Amerika, kalau Eropa ini biasanya lebih apa namanya, lebih tipis dan lebih lebar. Ya. Penampangnya bisa berbentuk jet, depth up atau low up atau straight wave ya. Nanti ada setelah slide ini ada gambarnya ya, gitu ya. Bentuknya jet. Kemudian dia ada di bagian ujungnya ada interlock, jadi saling mengancing ya, gitu ya. Itu bentuknya bisa berbentuk jempol gitu ya, atau jari ya, yang saling mengancing, atau berbentuk bola, atau bentuk soket ya, gitu ya. Jadi biasanya koneksinya ini nanti kedap air ya, karena kadang-kadang turap ini untuk yang sementara selain itu juga bisa berfungsi sebagai bendung ya, bendung sehingga kita bisa bekerja di depannya, di mukanya dengan lahan yang kering ya, kalau dia ada menahan air. Pekerjaan di tengah-tengah sungai gitu, misalnya membuat fondasi pilar jembatan itu dibuat menggunakan sheet pile baja ini ya, steel ya. Nanti baru dibikin lingkaran gitu ya, mengurung ya, mengelilingi lokasi pekerjaan fondasi pilar ya. Itu ya. Nah, ini tabel di bawah ya. Ini standar flexural stress ya. Flexural stress itu tegangan apa namanya? Tegangan batas atau lelehnya ya. Ini untuk ada standarnya tergantung jenis bajanya ya. Kalau bajanya standar ASTM A328 ini allowable stress atau tegangan izinnya itu 170 MPa ya, meganewton ya. Ini ada 3 jenis baja yang biasa digunakan pada material steel sheet pile ya, sheet pile baja.
Nah, ini yang dimaksud tadi, yang gambar A ini yang model thumb and finger type sheet file connection. Jadi connectionnya ya, thumb and finger type ya, saling kunci. Kemudian yang B ini model bola gitu ya, ujungnya maksudnya berbentuk bulat ya. Ini seperti ini ya, bulat ya. Jadi dia ngancing. Jadi waktu kita mau pancang ini pas masuk di sini, kunci ya. Jadi kunci dulu, dimasukkan seperti ini, lalu dipancang. Itu model koneksinya. Ini digambar di 94 ya. Ya. Ini bisa lihat ya. Sheet file steel wall ya. Ini ada pekerjaan apa namanya? Di sini nggak jelas ya, nggak ditulis ya. Di Australia ya. Jadi ini ada pekerjaan, ini di pinggir jalan. Ini dia mau madatin di bagian sini, galian ya. Galian. Nah, ini dikurung ya, dikurung pakai sheet file baja. Ya, ini sementara. Ya. Ini fungsinya untuk mencegah tanah-tanah yang di luar sheet file ini jangan sampai runtuh ke dalam galian. Apalagi di pinggir jalan banyak beban getaran kendaraan ya, ini sampai runtuh ke dalam galian. Nah ini kalau misalnya ini ada genangan air, ini dilakukan dewatering atau pemompaan. Ya. Biar lahan yang di dalam galian ini bisa dikerjakan. Nah ini model-model lain ya, ini banyak ya. Apa namanya? Di sini ada section modulus ya, modulusnya ya. Ada momen inersianya, ini ada ukuran-ukurannya. Ini bagai tipe dari sheet pile. Ya. Ini yang dimaksud bisa dikatakan bentuk jet ya. Ini bentuknya jet ya. Ini kalau ini bentuknya lurus ya. Gitu ya. Salah satu contoh ukurannya sudah ada, ini dari pabrik, tinggal kita maunya pakai ukuran berapa. Ini sudah ada propertinya. Artinya section modulusnya ya. Gitu ya. Section modulus. Apa namanya? Momen tahanan ya, momen tahanan. Ya. Kalau ini mau yang sebelah kanannya momen inersia. Momen inersia. Ini yang momen tahanan. Ini satuannya ada di atas, meter pangkat 3, momen inersia meter pangkat 4. Setiap meter panjang, ya satuannya meter panjang. Karena ini kan panjangnya relatif panjang sekali. Ya. Jadi kalau setiap meternya itu mempunyai kekuatan seperti ini. Momen tahanan, ini momen inersia. Baik, itu kira-kira pengenalan. Ada sheet file baja, ada sheet file bisa bentuk dari kayu atau papan, bisa juga menggunakan precast. Ya. Yang permanen biasanya pakai precast. Atau sekarang lebih mudah pekerjaan kalau di dalam kota, kalau pakai turap permanen precast, beton itu harus dilakukan pemancangan atau dengan vibrator atau dengan hidrolik, itu mengganggu lingkungan kalau di dalam perkotaan, apalagi untuk pembangunan gedung yang lokasinya di sisi kanan atau di sekelilingnya sudah ada gedung-gedung yang bertingkat, biasanya tidak menggunakan beton precast dengan metode yang lebih ramah dalam arti lingkungannya ya, tidak terganggu menggunakan tiang bor. Jadi pakai bor pile ya, pakai bor pile. Nah, bor pile-nya itu ada dua macam ya. Ada yang fungsinya sebagai dengan susunannya ya, nanti ada bentuknya sebagai solder pile, jadi dia berbaris tapi tidak rapat ya. Jadi antara bor pile itu ada terbuka tanahnya, ada juga yang second pile. Second pile itu bor pile-nya saling overlap. Ya. Jadi rapat.
Cuma biasanya karena overlap, ada yang bore file bertulang, ada yang bore file-nya diantaranya bore file tanpa tulangan. Itu yang dinamakan second file. Kalau sordial file ya kenapa dibilang sordial, tentara berbaris ya. Kalau berbaris kan nggak rapet. Jadi ada celah di antaranya. Nanti celah itu ditutup dengan adukan atau pasangan batu atau cocoran beton ringan ya. Dengan beton yang mutu dan tulangannya juga tulangan apa namanya? Seperti dinding lah, masang dinding, tapi dindingnya beton. Pakai tulangannya mungkin pakai apa namanya? Apa wire mesh gitu ya. Tulangan kecil-kecil untuk dinding betonnya. Untuk menutup antara bore file itu sendiri kalau sorted file. Tapi kalau second file itu bore file-nya bertulang diselingi dengan bore file yang tidak bertulang. Tidak ada tulangannya. Oke, kita lanjutkan sekarang masalah teknisnya ya. Konstruksi, metode konstruksi dari sheet file. Metode konstruksinya. Di sini kita lihat ya, sheet file basic kategorinya, kategori dasarnya. Sheet file itu berdasarkan konstruksinya, metode konstruksi, ada yang disebut turap atau sheet file cantilever, ya, turap cantilever atau sheet file dengan angkur atau turap menggunakan angkur. Ya, ada dua ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi jenis tipe-tipe sheet file itu ada dua ya, ada yang cantilever. Cantilever artinya dipancang, kekuatan terhadap dorongan tanah yang ditahan atau yang di belakangnya itu tergantung berapa dalam pemancangannya, kemudian apa namanya, kekuatan sheet file, material sheet file itu sendiri terhadap menahan momen lenturnya, ya, momen lenturnya. Nah, kalau yang kedua tipe angkur, ya, ini pemancangannya enggak dalam sekali, tapi dibantu dengan pengikatan yang dinamakan angkur di bagian atas, ya. Jadi kalau yang cantilever ini mancangnya dalam, ya, artinya yang tertanam di dalam tanah minimal hampir bisa 2 kali lipat atau 1,5 kali dari yang ada di permukaan, ya. Tapi kalau yang tipe angkur, pemancangannya atau kedalaman yang tertanam di dalam tanah itu tidak terlalu dalam, tapi dibantu dengan kekuatan angkur untuk menahan gaya lateral dari tanah-tanah yang di belakangnya. Ya, jadi ada dua, ya, cantilever maupun angkur. Nah, untuk yang cantilever ini relatif biasanya lebih mahal, ya. Pertama dari segi pelaksanaan pemancangan, materialnya juga lebih panjang karena harus tertanam lebih dalam. Kalau ya yang tipe angkur itu apa namanya, pemancangan atau kedalaman penetrasinya itu tidak perlu sampai 2 kali atau 3 kali panjang turap yang ada di permukaan, ya. Jadi kekuatannya dibantu dengan angkur, ya. Itu ya, itu kategorinya dibagi dua, yang tipe cantilever maupun atau yang angkur, ya. Nah, konstruksinya, pelaksanaan konstruksinya ya, construction-nya ya, ini bisa dipancang ya, may be driven ke dalam tanah, into the ground ya. Kemudian
apa namanya, backfill place-nya, artinya tanah, jadi dipanjang, ya, dipanjang ke dalam tanah dasar. Kemudian kalau backfill-nya itu baru dilakukan pengurukan di belakang turap, ya. Kalau kita mau membuat tanah yang lebih tinggi dari tanah asli, jadi kita mau melakukan pengurukan yang lebih tinggi dari tanah asli. Nah, turapnya dipanjang dulu, baru diuruk backfill-nya, ya, material backfill-nya di belakang turap, ya, gitu ya. Yang kedua, bisa juga turapnya dipanjang dulu, ya, first driven, ya, dipanjang lebih dulu ke dalam permukaan. Kemudian tanah di bagian depan turap itu baru digali, ya, baru digali. Ya. Jadi tergantung kebutuhan, ya. Ini yang dimaksud driven ini atau pemancangan bukan berarti selalu dipancang pakai palu, ya. Bisa juga dengan hidrolis, jadi ditekan. Bisa juga dengan vibrator, ya, di vibro, ya. Jadi nggak selalu dipancang dengan palu, ya. Itu ada dua, ya. Jadi dipancang dulu, sudah terpasang baru diuruk di belakangnya untuk mengejar atau membuat ketinggian landslide atau ketinggian tanah yang diinginkan di belakangnya. Sementara yang kedua ini beda peruntukan, jadi dipancang dulu, ya, karena di depannya dari sheet pile nanti akan dilakukan penggalian yang sampai kedalaman yang lebih rendah daripada tanah yang ada di belakangnya, ya, tanah yang di depannya digali. Jadi panjang dulu baru gali. Kalau ini panjang dulu baru diuruk di belakangnya untuk mengejar ketinggian yang diinginkan. Pada kasus-kasus tertentu, ya, tanah yang digunakan untuk backfill, untuk yang misalnya tipe yang pertama nih, ya, dipancang baru diuruk, backfill-nya itu biasanya granular, ya, granular. Granular itu ya tanah berbutir kasar yang mudah mengalirkan atau meloloskan air, ya, gitu ya. Terus yang kedua, tanah yang di bawah atau di bagian dragline, di bawahnya, ya, di bawah dasar galian atau di bawah dragline-nya, itu mungkin bisa sandy soil atau clay soil atau lempung, ya, tanah lempung atau tanah pasir, ya, yang di bawahnya. Seperti contoh yang ini nanti ada di depan sini, ya, di slide kemudian selanjutnya. Kemudian bisa juga kasusnya permukaan tanah itu pada bagian basah, water side, ya, bagian basah artinya ada genangan, ya. Itu bisa sebagai lumpur, ya, lumpur atau dinamakan dragline, ya. Nah, ini kita bicara sheet pile secara umum, kita nggak bicarakan sheet pile masalah materialnya, kayu, baja, atau beton, ya. Ini secara umum. Ini sistem metode konstruksinya. Contohnya seperti ini, ya, metode konstruksi, ya, bisa dibagi dua kategori, ya, backfill struktur atau dredge struktur, ya. Kita lihat di sini, ya. Untuk backfill struktur, kita lihat ini langkah-langkahnya, ini ada gambarnya. Langkah pertama kita drag in situ, ya, step 1 ini, ya. Ini tanah aslinya, ya, tanah aslinya miring gini, ya. Ini miring gini, ya. Nah, miring gini, terus ini digali, ya, mau dibentuk seperti ini, digali. Ini original ground surface, ya.
Kemudian kita pancang, ya ini yang dipancang, itu kayak tipe yang pertama tadi dipancang, ya. Ini bagian depannya sudah direncanakan, dasarnya ini ya, digali dulu. Terus step kedua, ini namanya drag line ya, drag line ya. Ini dipancang turapnya, atau ini biasanya pakai turap pancang nih, bisa beton atau bisa sheet pile ya. Kalau ball pile nggak bisa dilaksanakan seperti ini. Ini ya, dipancang, baru dilakukan pengulur. Nah, ini yang maksudnya biasanya tanah granular, tanah butir kasar. Ya, kasar. Nah, kalau dia tipenya pakai tanpa angkur, ini pemancangannya dalam. Ya. Tapi kalau pakai angkur seperti ini, nanti ini ada angkur dibuat ya, dibuat angkur ya. Seperti jangkar biasa pakai kabel sling ya, kabel di strand gitu ya. Ini backfill-nya. Jadi udah jadi digali gini, dipanjang, baru diuruk ya, diuruk ini ya, pakai backfill material granular. Nah kalau ini turapnya permanen, tentunya harus dikasih drainase ya, agar air yang ada di belakang backfill ini nanti bisa keluar mengalir ke permukaan, keluar ya, ke depan ya, permukaannya. Sehingga tekanan air yang di belakang atau tekanan air terhadap turap ini berkurang ya. Setelah pasang angkur, yang terakhir diuruk lagi, angkurnya diuruk lagi sampai level yang diinginkan ya. Jadi ini seperti langkah nih construction pile ya, gitu ya, pancang dulu, baru diisi backfill-nya ya, baru diisi backfill. Ini ada dua tipe pemancangan ya. Ini yang angkur pile, ini model angkur ya, ini ada angkurnya. Nah di sini ada tulisan merah ya, untuk cantilever type, tipe cantilever wall. Jadi kita cukup 1, 2, dan 4 ya. For cantilever type wall only step 1, 2. Bukan ini salah. Kalau 4 ya langsung diuruk. Artinya 1, 2, 4. Tanpa angkur ya. Maksudnya ini 1, 2, dan 4. Tidak ada pemasangan angkur. Step 3 nggak dilakukan. Ini step 3 kan pemasangan angkur. Ya. Jadi kalau yang tanpa angkur, yang cantilever, habis digali, dipancang, kedalamannya disesuaikan karena tipe cantilever, mungkin lebih dalam lagi. Setelah udah selesai, langsung diuruk sampai penuh. Ya, ini yang tanpa angkur, yang cantilever. Ya, ini semua masalah kedalaman dan ini yang sudah diperhitungkan di atas kertas ya. Dengan data-data tanah yang ada, ini bisa dihitung kedalamannya berapa, dimensi angkurnya berapa ya. Material backfill-nya juga spesifikasinya atau parameter-parameter fisiknya dari gamma maupun sudut gesernya itu sudah diketahui. Di atas kertas ini dihitung dulu. Seperti dinding penahan tanah ya, ada tekanan lateralnya diperhitungkan. Kemudian tanah dasarnya juga diperhitungkan. Ini dia harus dipancang berapa dalam. Ya. Jadi udah ada. Ini teknik pelaksanaannya. Ya. Jadi kalau yang cantilever ini nggak pakai angkul. 1, 2, langsung ditimbun sampai tinggi. Ya. Oke, ini yang backfill struktur yang istilahnya backfill struktur. Kalau drag struktur, ini yang nomor 2 ya. Di sini ini originalnya kita belum digali ya, belum digali. Kita pancang ya, kita pancang mungkin sampai ketinggian atasnya ini yang diinginkan. Yang kedua kalau mau pakai angkur dipasang angkurnya, ya dipasang angkurnya dulu, ya diisi backfill-nya biar rata.
kemudian diulurkan sampai permukaan ya, backfill-nya ya. Ini angkurnya udah ada. Kemudian baru bagian depannya, drag line-nya ya, kita mau membuat drag line-nya sedalam apa. Jadi udah jadi yang atas backfill-nya, baru yang di bawahnya ini, yang langkah keempat ini digali. Ya, ini digali. Gitu ya. Oke, nah untuk yang kalau cantilever ini nggak usah dipasang angkul, langsung huruf, ya langsung huruf, terus yang berikutnya digali di bagian mukanya. Itu caranya beda, cuma dua ya. Nah dengan kondisi seperti ini, kira-kira mana yang lebih efisien ya? Model backfill dulu ya, backfill struktur atau drag struktur dalam melakukan pemasangan turap ya. Kalau ini kan dibentuk dulu, digali dulu, sudah menjadi seperti ini. Ini drag line-nya sudah sesuai dasarnya, panjang, kemudian ditimbun di bagian belakangnya. Jadi drag line-nya sudah rata. Kalau yang disebut drag struktur, ini masih asli, kita pancang dulu, jadi kita backfill, kita isi, ya, kemudian baru digali. Jadi kalau yang model drag struktur, tanah yang ada di belakang turap ini campuran antara backfill dan tanah asli, ya, tanah asli. Nah kalau yang model backfill struktur, ini tanah yang di belakang di turap ini semua adalah backfill sampai dasar drag line-nya. Itu bedanya backfill struktur dan drag struktur dalam metode pelaksanaan pemasangan turap. Ya, itu bedanya ya, backfill struktur dan drag struktur. Ya, kalau ini kan beda ya, ini yang di belakang turap nanti ada tanah timbunan, urukan, backfill, ada tanah aslinya. Ya. Kira-kira itu dua metode konstruksi dari turap, backfill struktur dan drag struktur. Nah, sekarang kita bahas masalah hitung-hitungan gaya-gaya yang bekerja pada turap, ya. Pertama tipe cantilever, ya, cantilever sheet pile, cantilever sheet pile. Ini yang tanpa angkur berarti ya, cantilever sheet pile. Oke. Perhatikan ya, nah, ini tinggi yang direkomendasi, ya, recommended height, ya, itu lebih kecil atau sama dengan 6 meter. Jadi tinggi paling tingginya itu 6 meter. Ya. Di atas drag line. Drag line ini yang mana? Nah ini ya. Ini drag line-nya. Ya. Ini tingginya maksimal 6 meter. Ya. Tingginya 6 meter. Ya. Nah untuk estimasi dari gaya-gaya lateral yang totalnya ya, net lateral pressure, distribusinya bisa dilihat di gambar 97 ya. Kita lihat di sini ya. Di situ terlihat ada gaya lateral, the natural of lateral yielding, jadi gaya lateral maksimum, ya, gaya lateral maksimum, ya, yang asli berdasar akibat tekanan tanah lateral, ya, terhadap turap cantilever wall ya, itu turap cantilever yang ini ya, yang dipenetrasi pada lapisan pasir, ya, di bawah drag line. Artinya di bawah lapisan drag line ini, ya, drag line-nya ini lapisan pasir, ya, lapisan pasir, ya. Di sini judulnya cantilever sheet pile penetrating sand, artinya yang dipenetrasi atau dipancangkan pada lapisan pasir, ya, gitu ya.
Nah, ini kita lihat fenomena mekanikanya atau mekanisnya ya. Ini apa namanya? Sheet pile-nya ya. Di sini kita nggak bicara bahan ya, tapi kita bicara mekanikanya. Nah, ini lapisan dasar dragline yang direncanakan atau yang memang diperhitungkan. Ya, ini garis dragline-nya. Yang di bawahnya ini lapisan pasir. Ya, di bawahnya lapisan pasir, di bawah dragline. Nah, yang di atasnya ya tergantung. Ini lapisan pasir atau lempung. Ya. Nah, kalau kita lihat, ini dibagi dua, ada zona A. Zona A itu sampai dasar dragline. Ya. Kemudian zona B itu sampai titik putar atau titik sumbu putar dari apa namanya sheet pile, ya. Kemudian zona C itu sampai ujung bawah dari sheet pile. Nah, ini fenomenanya kalau ini yang di belakang dinding di atas deadline tanah ini memberikan tekanan tanah pasif, aktif active pressure. Ini si tiang atau turamnya cenderung terdorong ke muka ya, ke arah muka ya, ke arah muka. Kemudian kalau titik putarnya O ini ya, berarti dari sini ya, dari atas, dari ujung atas sampai titik O ini di bagian sebelah kanan ini mengalami active pressure. Nah, kalau dia aktif, berarti yang di muka ini, tanah yang di bawah drag line, itu berfungsi atau bersifat pasif. Ya. Ini yang menekan, ini menahan, ya, pasif. Nah, karena di titik putarnya di O, bagian bawahnya justru kebalik. Ya, ini akan mendorong tanah di belakang turap di bagian zona C. Jadi tanah yang di sini sifatnya pasif, menerima pasif pressure. Yang di depannya menjadi aktif karena ini dia mutar ya. Ini terdorong, yang di sini yang di bagian bawah dari zona C ini terdorong tanah yang di muka, ya, active pressure, yang di belakangnya menahan, bersifat pasif. Gitu ya. Jadi ini titiknya ini. Ya. Bukan dijepitnya, bukan di drag line sini, ya, tapi di bagian tanah ini. Ya. Sehingga diagramnya bisa kita lihat pada gambar B, ya. Kalau bagian atas ini tanahnya bersifat aktif ya, mendorong ya. Sementara di sini karena ada puntiran ya, ini dia sifatnya berjadi di sini bersifat tegangannya menjadi pasif ya, pasif ya. Jadi di sini pasif, di sini pasif. Ya. Ini pasif, sini pasif. Lintang itu ya, lintang itu. Ya. Gitu. Ya, ini untuk tanahnya, ini untuk yang B ini kalau nggak salah untuk tanah pasir, yang C untuk tanah lempung. Coba saya lihat. Oh, tidak. Oke. Jadi seperti ini ya, sifatnya melengkung. Nah, untuk gambar C disederhanakan menjadi bentuknya segitiga tajam ya. Ini yang melengkung dibuat menjadi tajam ya, bentuk tajam. Ya. Jadi itu kira-kira mekanikanya seperti itu. Di atas direct line, di belakang ini tanah aktif. Jadi nanti kita ngitungnya ya sebagai tekanan tanah aktif, ya, tekanan tanah aktif. Pakai koefisien tekanan tanah aktif ya kali gamma kali h, ya, atau totalnya ini kalau dia segitiga setengah gamma kali h kuadrat ya kali Ka koefisien tekanan tanah aktif. Nah, yang di bagian pasifnya ini pakai koefisien tekanan tanah pasif. Yang ini juga pakai koefisien tekanan tanah pasif. Pakai Kp ya. Yang di bagian atas pakai sampai sini pakai Ka ya. Ini Ka semua ya pakai active pressure. Yang sini pasif pressure. Ya. Ini yang aktif, ini yang pasif. Ya. Jadi untuk KT level kekuatannya ditahan oleh yang aktif, ditahan oleh yang
pasif, ya. Tekanan tanah pasifnya yang ini. Ya. Kalau tekanan tanah pasifnya lebih besar dari yang aktif, ini akan aman, ya. Tapi kalau aktifnya lebih besar dari yang pasif, ini turap ini akan terguling, ya. Kolaps, ya, terguling ke muka. Oke, ini prinsipalnya, ya, dengan diagram seperti ini untuk tanah pasir di bagian bawah. Ini ya. Ini yang tadi saya bicara di sini, ya. Ada itu di sini. Ya. Ini yang 97B natural net pressure-nya, ya, aktual, ya. Yang 97C-nya disederhanakan, ya. Jadi dari yang melengkung ini disederhanakan menjadi tajam, ya, atau lancip, ya, atau linear lurus. Nah, dengan asumsi seperti ini hitung-hitungannya bisa kita kita hitung, ya, mekanikanya, persamaan, gaya-gayanya. Nah, ini yang pertama, cantilever sheet piling, ya, sheet piling yang dipenetrasi pada tanah berpasir, ya, sandy soil. Nah, seperti ini. Ini gambar mekanikanya, ya. Judulnya di sini cantilever sheet pile, nih gambar 98, cantilever sheet pile penetrating sand. Jadi penetrasi pada lapisan pasir, ya. Yang gambar A, variasi of net pressure diagram tegangannya, ya, tegangan netnya. Yang gambar B, variasi dari momen yang terjadi pada turap tersebut. Nah, ini kita lihat di sini ada ini pasir, ya. Ini maksudnya penetrasi pasir, ini tanah backfillnya juga pasir, ya. Sampai ke bagian bawah juga tanahnya pasir semua. Di sini ada permukaan air, ya, ada muka air. Ada muka air tanah, yang di mukanya ya genangan air, ya. Muka tanah ini water table. Ini tanah, ini dasar tanah yang di muka. Ini permukaan tanah yang di belakang, ya, titik A. Nah, ini ada dimensi L1, L2, L3, ya. L3, ya. Juga. Ini siapa nih yang beli Zoom aplikasinya? Siapa sih yang beli? Ya, yang dipenetrasi pada lapisan tanah pasir, ya. Jadi ini kita lihat lagi, ya, yang dimaksud bright line adalah permukaan tanah yang di muka turap. Ini yang titik A ini adalah puncaknya turap. Ini permukaan tanah yang di belakang turap. Tanah yang di belakang turap ini pasir, ya, sesuai judulnya, yang dipenetrasi pada lapisan pasir. Sampai tanah yang di belakang atau di bawah drag line juga itu pasir, ya. Ini kita lihat ada parameternya, ada gamma. Tanah yang di bagian atas muka air tanah itu ada gamma. Yang di bawah itu gamma sat, ya, gamma jenuh, ya, gamma jenuh. Ini kita lihat mekanismenya. Diagram tekanan tanah pada bagian atas mulai dari titik A ini masih 0, belum ada tekanan tanah. Dia bertambah secara linear membentuk segitiga, ya, sampai lapisan permukaan tanah permukaan air tanah, ya, di sini, ya, sampai sini, ya. Ini tekanan tanah secara linear pada lapisan yang di bawah muka air tanah sampai garis drag line. Sesuai mekanisme yang di teori tadi,
ya. Ini akan membentuk segitiga, ya, membentuk segitiga sampai lapisan sampai ujung bagian bawah turap, ya, membentuk segitiga ya. Nah ini sebenarnya diagramnya berbentuk tanah pasir, ya, tanah pasifnya, ya. Kemudian pada titik F ini dia beralih ke bagian belakang turap, ya. Ini sifatnya sebagai tekanan tanah pasif juga. Nah, sehingga di sini pada titik momen maksimum atau di sinilah titik F kutip 2 ini ya. Di sini titik putarnya dari turap itu. Jadi kalau kecenderungan dia terdorong berputar, titik putarnya di F kutip 2 ini. Ya. Nah, di sini ada dimensinya, ada L3, jadi ini titik E, peralihan dari bagian aktif menjadi bagian pasif, ya, bagian pasif, ya, ya. Dan sini ada titik F kutip 2, ada titik F kutip 1, kemudian ada titik B, ya. Nah, besarnya tegangan pada di bawah drag line atau di muka dari turap itu tegangan 3, ya. Yang di belakang ini tegangan 4, yang di awas ini tegangan 1, tegangan 2 ya. Ini ada pressure-nya ya, tekanan ya. Pressure dengan sigma 1, sigma 2. Jadi besarnya ini ya, besarnya pada dasar ini tegangan 2, besarnya pada titik C ini tegangan 1. Di dasar bagian kiri ya, pada titik H ini ya, HB ini tegangan 3 dan B ini sampai G ini tegangan 4. Ini ada dimensi-dimensi panjang atau kedalaman. Ini Z-nya ya. Ini L1, jadi muka air tanah atau muka air yang di muka juga sama. Ada L2 ya. Kemudian tinggi turap yang menahan tanah itu L ya. Jadi L ini L1 ditambah L2. Ya. Kemudian ada L3, jadi peralihan sampai titik E, dari titik E sampai B ini L4. Nah, kedalaman pemancangan itu adalah D, ini kedalaman penetrasinya ya, D, di mana D ini adalah L3 ditambah L4. Lalu peralihan dari diagram pasifnya di titik F ini panjangnya L5 ya. Jadi dengan diagram seperti ini nanti kita tinggal mencari besaran-besarannya ya dengan data-data parameter yang ada. Ya. Nah, untuk kemiringan dari slope, kemiringan garis peralihan dari D sampai F atau sampai H ini ya itu bisa kita hitung berdasarkan KP dikurang KA kali gamma efektif ya, gamma efektif dari tanah itu sendiri ya, gamma efektif dari tanah itu sendiri terhadap horizontal ya, ya slope vertikal, satu vertikal dibanding ya, slope-nya ini satu bagian vertikal dibanding nilai ini. Horizontal ya, satu vertikal dibanding KP min K kali gamma F horizontal. Ya. Perbandingan kemiringan dari garis slope-nya ini. Ya. Satu banding ini ya, satu banding KP min KA kali gamma efektif. Baik ya, ini pasir semua ya, C-nya 0. Nah sekarang kita lihat berapa besarnya tegangan 1. Ya. Berapa besarnya tegangan 1 ini ya. Tegangan 1 ini ada gamma dan pi ya. Pi ya. Pi aksen C-nya 0 ya. Tegangan 1 adalah gamma dikali L1 dikali KA. Ya. Tegangan ini ya, tegangan 1. Gamma kali L1 ya. Tingginya ini ya. Gamma kali L1 kali KA.
Ini tekanan tanah ya, tekanan tanah aktif ya. Gitu ya. Nah, Ka-nya itu adalah tekanan tanah aktif, koefisien tekanan tanah aktif Rankine, dicari secara persamaan Rankine ya. Dengan kuadrat 45 min pi per 2 ya. Min pi per 2. Jadi ini pi-nya ya, diketahui. Oke, gamanya ada belat isi atau unit weight di atas muka air tanah, di atas water table. Oke, ini ya, di tanah yang ini. Nah, kemudian di tegangan 2, kita hitung ya, ini ada datanya, ada gamma sat, ya, gamma sat. Ini kan bertambah secara linier, kemudian ditambah lagi yang lapis 2, ya. Jadi untuk yang tegangan 2 itu gamma dikali L1, ya, gitu ya. Ini Ka kali gamma kali L1 seperti ini ya, gitu ya, seperti ini, ya. Ini ya, ini kalau kita tarik garis lurus, berarti ini besarnya gamma kali L1 dikali Ka, ditambah selisihnya ini, ya. Selisihnya ini, karena ini udah di bawah air, berarti ditambah Ka kali gamma efektif, tapi bukan gamma sat ya, gamma efektif ya, dikali L2. Jadi ini besar yang segitiga yang kalau ini kita potong. Ya. Jadi kalau kita tarik garis lurus, itu setara dengan tegangan 1. Gamma kali Ka kali L1, ditambahkan ininya, selisihnya, gamma aksen, ya, nggak atau gamma efektif, bukan gamma sat ya, pakainya gamma efektif, dikali L2, dikali Ka, ya. Jadi kalau digabungkan, Ka-nya sama dikeluarkan, jadi gamma kali L1 ditambah gamma efektif kali L2. Ya. Di mana gamma efektifnya itu gamma sat dikurang gamma W. Ya. Jadi ini yang lapis kedua, ini lapis pertama. Ya, lapis yang di atas air ini, ya, di atas air ini. Itu tegangan 2-nya. Oke, itu yang untuk tegangan 2. Kemudian untuk tegangan yang apa namanya? Sigma A, ya, sigma A. The active pressure at a depth di kedalaman jet ya, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa penyederhanaan. The net natural pressure below the deadline, jadi yang di bawah deadline, ya, sampai up to the point of rotation O, sampai sini ya, sampai O, ya, sampai O. Kita lihat active pressure acting from the right side toward the left side of the wall N ya, ini ya. Active pressure acting from the right side toward the left side. Jadi dari sini dia beralih dari kanan beralih ke kiri, itu active pressure. Jadi di daerah sini masih active pressure. Nah yang ini ya, dari sini ini masih active pressure beralih ke bagian kiri, yang dari kanan ke kiri. Ya, ini masih active pressure. Ya, gitu ya. Nah, kemudian passive pressure-nya itu bekerja atau acting from the left side, bagian the water side, maksudnya di bagian ini ya, water side, ya, ke kanan, ke right side, toward the right side, atau the land side, ini the land side-nya ya, of the wall. Jadi dari sini balik lagi ke kanan, ya. Ini pasifnya, pasif dari sini ke sini, aktif dari kanan ke kiri, pasif dari kiri ke kanan. Seperti mekanisme yang ini, ya. Ini aktif ke kanan, pasifnya dari kiri ke kanan, ya. Gitu ya. Sehingga di sini active pressure pada kedalaman jet ya,
ya. Aktif pressure pada kedalaman jet itu apa nih? Gamma kali L1 ditambah gamma aksen kali L2, ya, gitu ya, gitu ya. Gitu. Gamma kali L1 ditambah gamma aksen kali L2 ditambah gamma aksen atau gamma efektif kali Z min L1 min L2. Berarti tegangan A-nya itu ada di mana? Ini active pressure pada kedalaman jet. Active pressure pada kedalaman jet. Jadi yang ini, ya, ini ya, pada kedalaman jet. Ini kan jetnya ya, dari 0 sampai jet, ya, sampai jet yang ditinjau, maksudnya jetnya ini, ya. Coba kita lihat. Ini jet ya, kedalaman jet. Jadi kalau kita tinjau di sini, ya, di sini ya, daerah sini, di sini ya, active pressure-nya ya, pada kedalaman jet dari permukaan sampai jet. Jadi kita ninjaunya diagram yang ini, ya, diagram yang ini. Berarti kedalaman jetnya itu adalah apa? Tingginya diagram yang segitiga ini, ya, diagram segitiga ini yang aktif, ya. Itu kan tingginya berarti Z dikurang L2 ditambah L1. Ya, gitu ya. Nah, tegangan yang tadinya ini, tegangan 2 berkurang, ya. Berkurang sebesar gamma efektif, karena ini gamma jenuh ya, dikali tingginya ini, tingginya berapa? Z dikurang L2 min L1. Z-nya hitungnya dari atas ini ya, dari A sampai sini ya. Jadi hanya Z dikurang L2 min L1. Itu tegangan A adalah tegangan yang ada di sini. Berkurang ya. Sampai beralih di sini. Ya. Itu tegangan A. Nah, ini lihat ya. Ya, ini yang aktifnya. Ya. Jadi ini gamma kali L1 ditambah gamma efektif kali L2, itu kan tegangan 2 ya. Tegangan 2 ya. Ini kalau dikali KA. Nah, ditambah ya, ditambah gamma efektif dikali Z min L1 min L2. Jadi di bagian sini active pressure yang di bagian sebelah sini. Ya. Ini kalau kita lihat tegangan A itu di diagram ini, kalau ini kita luruskan terus ke dalam sini ya, terus ke dalam sini. Ya. Tegangan A. Ya. Kemudian untuk yang pasif, ini tegangan aktif, ini tegangan pasif, ya, pada kedalaman Z, ya, pada kedalaman Z. Nah, tegangan pasif itu kan bekerjanya dari direct line ke bawah, ya. Berarti kalau Z-nya ditinjau dari atas, di kedalaman di bawah direct line, berarti Z dikurang L1 dikurang L2, ya, dikali KP karena pasif, ya, tekanan tanah pasif. Nah, KP-nya kalau pakai gunakan teori Rankine, koefisien tekanan tanah pasif, itu tangan kuadrat 45 ditambah Pi per 2. Pi per 2. Ya. Ini kan ada Pi-nya ya. Pi-nya. Ini untuk pasif. Di sini, ini dari sini ke sini nih pasif ya, cuma dimajukan. Jadi sifatnya di sini aktif, di sini pasif. Ya. Kayak gitu. Oke. Dengan TP-nya ya. Nah, sehingga di sini tegangan lateral pressure, ya, net pressure lateralnya ini gabungan persamaan 93 dengan 94, ya. Jadi tegangan net pressure yang dialami oleh turap adalah aktif dikurang pasif, yang mendorong dikurang yang menahan, ya. TA dikurang TP, ya ini masukkan aja persamaan ini, disederhanakan sehingga tegangan netnya
tegangan netnya itu sekian, ya, sama 95, ya, gitu ya. Dimana L-nya ini adalah L1 ditambah L2. Inilah persamaannya yang kita gunakan, ya. Nanti ada contohnya, ya. Gitu ya. Jadi yang kita mencari dalam hal ini, kita mencari tekanan atau tegangan lateral neto, ya, tegangan lateral neto, ya. Selisih tegangan aktif, ya, dikurang tegangan pasif. Ini ya, ini tegangannya. Oke. Nah, kemudian lanjutannya di sini untuk tegangan neto, ya, tegangan ini untuk keseimbangan, ya, ini kan aktif dikurang pasif. Ya. Kalau dia stabil, tidak terjadi pergerakan, berarti aktif dan pasif itu sama. Ya, untuk keseimbangan, ini tegangan netonya sama dengan 0. Ya. Jadi aktif sama dengan pasif, berarti kan kalau dikurangkan 0, itu kan seimbang, keseimbangan. Ya, jadi dia stabil. Kalau ini ada nilainya, berarti kalau tegangan aktif dikurang tegangan pasif itu positif, berarti turap ini akan bergerak, terdorong akibat tekanan aktifnya lebih besar dari yang pasif. Tapi kalau dia sama untuk keseimbangan ini 0, jadi dia nggak terjadi pergerakan. Ya, nah, di sini dengan net pressure yang stabil, ya, itu sama dengan 0. Jadi persamaan apa tadi tegangan ini, ya, ini sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Jadi tegangan pada untuk kestabilan pada kedalaman L3, L3. Pada kedalaman L3 di sini ini 0, ya. Di sini ya, pada kedalaman L3 0. Pada Z sama dengan di kedalaman L3 itu 0. Jadi persamaan ini, ya, ini ya, gitu ya. Z-nya kita ganti menjadi L3, ya, gitu ya, gitu ya. Ini sama dengan 0, ya. Sehingga dari sini kita bisa cari berapa besarnya L3. Ini ya, pada saat 0, ini ya. Jadi ini kan Z dikurang L2 dikurang L1 itu sama dengan L3. Itu adalah tegangannya 0. Tegangan netnya 0. Kan di sini nggak 0 ya. Nggak 0 sampai ketemu tegangannya 0. Ini peralihan. Jadi sehingga dari persamaan tegangan efektif itu sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan Z min L3, min L itu sama dengan L3, jadi letaknya ya, letaknya L3 atau besarnya L3, itu bisa hitung. Pas 3G2 kita lanjutkan ya. Jadi dari diagram ini, ya dengan asumsi tadi, kita mau mencari L3, L4, L5. Sehingga nanti kita bisa menghitung berapa besarnya tegangan 3 dan tegangan 4. Kalau tadi kita bisa sudah dapat tegangan 1 sampai tegangan 2. Ya. Nah, L3 ini adalah di mana tegangan sama dengan 0. Atau net pressure-nya sama dengan 0. Ya. Ya. Nah, dari persamaan net pressure sama dengan 0, nanti kita bisa dapat L3. Nah, ini tadi kan sudah dapat ini persamaan net pressure, ya. Di mana untuk yang keseimbangan, ya, atau peralihan, untuk menentukan L3, gunakan persamaan 95, di mana
tegangan net pressure-nya sama dengan 0. Nah, kayak gini. Ya. Untuk mendapatkan kedalaman atau besarnya L3. Ya. Nanti kalau ini sama dengan 0, dapat besarnya L3. Ya. Ya. Di mana L3 letaknya tegangan sama dengan 0. Itu sama 96. Dari diagram tadi, untuk menentukan L4, kita lihat ya. The slope of the net pressure distribution line DEF is 1 vertikal, ya, 1 vertikal dibanding KP min KA kali gamma efektif horizontal. Vertikalnya 1, horizontalnya sekian, ya. Dari diagram ya, dari diagram. Nah ini ya, kemiringan ini ya. Nah di sini, ya, kalau ini kita slope-nya sebesar ini, ya, 1 vertikal banding ini, ya, sampai dari D, E, F, H, ya, gitu ya. Maka nanti bisa kita dengan perbandingan slope ini, kita dapatkan nilai L4, ya. Jadi dari E, F, H, ini ya, dengan tinggi jet aksen ini ya, dihitung dari 0 ini ke bawah, ya. Maka ini kita dapat L4. Kita lihat. Ya. Ya. Di mana dari diagram tekanan tadi kita lihat ya, di mana HB itu sama dengan 3. Tegangan 3 itu setara dengan L4, ya, L4 kali KP min KA kali gamma efektif. Ya, ya tegangan 3-nya ya. Tegangan 3 itu bekerja di sini, ya, tegangan 3. Nah, segitiga yang ini EHB ya. EHB itu koefisien tekanan tanahnya karena ini perbandingannya 1 vertikal banding KP min KA. Jadi tekanan koefisiennya kita gunakan KP min KA kali gamma efektif. Jadi ini ya. Gamma efektif dikali L4. Jadi besarnya tekanan 3 itu adalah KP min KA kali gamma efektif. Ini gamma efektif ya. Gammanya efektif ya. Dikali L4. Jadi besarnya tegangan 3. Ya, dengan kemiringan ini kita bisa hitung tegangan 3-nya sekian ya. Gitu ya. Nah ini ada persamaan 97 ya. Persamaan 97. L4-nya berapa? L4-nya tergantung ya. Nanti kalau kita lihat dari diagram ini, L4-nya adalah D, kalau D-nya udah diketahui dikurang L3, itu L4-nya. Ya. Gitu ya. L4-nya adalah D dikurang L3. Ya, lihat gambar ini nanti kalau kamu hitung. Ini tegangan 3-nya. Sekarang satu lagi adalah tegangan 4. Berapa besarnya tegangan 4, ya. Pada dasar sheet pile atau bagian passive pressure yang sebelah kiri atau pasifnya ya TP. Jadi dari kiri, ini bekerja dari kanan, right to word ya. Dari kanan bekerja ke kiri, right to left ya, side ya. Untuk yang pasif. Untuk yang aktif dari left bekerja ke kanan ya, kanan ya. Artinya tadi di bagian ini ya, dari diagram yang aslinya mana? Nah ini ya, ini kan aktif, dia bekerja ke sini. Nah ini bagian jadi pasif. Sekarang aktif yang ini dari kiri ke kanan sehingga timbul tekanan aktif di sebelah kanan ya, gitu ya. Nah ini, nah yang aktifnya di sini ini aktif, ini pasif. Dari pasif ini
bagian sini aktif mendorong sehingga bagian sini menjadi pasif, ya. Bagian pasif tegangan 4, ya. Jadi tegangan 3-nya tadi itu bersifat aktif, ya. Tapi di bagian peralihan sini dia bersifat pasif, ya. Bersifat pasif. Nah, ini kalau ini didorong, yang ini dorong ke kiri, yang di bagian didorong ke kiri karena titik putarnya ada di sini, ya. Sehingga bagian belakang ini itu ada timbul tegangan pasif atau tegangan 4. Nah dia. Nah ini ya, gitu ya. Nah, jadi sehingga di sini pada bagian bawah sheet pile, passive pressure TP bekerja dari kanan ke kiri, ya. Jadi yang dari bagian aktif bekerja ke kiri sampai titik H ini ya, HB ya, the left, ya. Kemudian yang active pressure-nya dari kiri ya ke kanan ya pada bagian dasar ya atau pada kedalaman L ditambah D, pada J sama dengan L tambah D. Jadi di sini ya L ditambah D di sini ya bagian dasar ini ya L tambah D tegangan 4, tegangan 3 maupun tegangan 4. Ini penurunan rumusnya ya. Jadi sehingga untuk tegangan pasifnya ya ada bagian dasar ya. Kalau tadi kan tegangan pasif pada netnya yang di bagian apa namanya ini ya, tegangan pasifnya ini kan sampai kedalaman Z. Sampai kedalaman sini, dari sini sampai L3 itu ya. Nah sekarang sama dengan L ditambah D ya, itu persamaannya beda lagi. Nah di sini ya. Pada saat pasifnya ini bekerja pada kedalaman Z, L ditambah D, jadi di dasar, di ujung dasar bagian bawah turap, ya, itu TP-nya gamma itu gamma yang di bagian atas, kali L1 tadi ya, ditambah gamma kali L2, ditambah gamma kali D, dikali KP, ya, dikali KP, gitu ya. Nah, pada kedalaman yang sama, maksudnya pada kedalaman Z ini, L plus D, tegangan aktifnya, jadi yang di sebelah kanan ini, atau tegangan 4-nya itu tadi ya, itu gamma efektif kali D kali KA. Ya. Nah, di sini, yang bagian sini. Ya, ya di bagian aktif. Ya. Gitu ya. Gamma efektif kali D, ini kalau digambarkan segitiganya begini. Ya. Cuma ini di overlapkan, jadi panjang gitu ya. Yang sampai sini, ya, ini ya. Nah, dia hanya bekerja pada bagian BG. Ya. Jadi ini saling overlap. Jadi ini L3 ini ada di sini ya. Dari D ini kalau diteruskan dari, maksudnya dari atas ini ya, panjang ya, gitu ya. Untuk ini besarnya tegangan 4 di sini atau TP-nya totalnya adalah gamma efektif kali D dikali KP. Ini ya. Ini. Nah, pada kedalaman yang sama gamma kali D kali KA, artinya itu yang ada di sebelah kiri sini ya, yang aktifnya ya, kayak gini. Jadi diagram ini adalah yang kita butuhkan untuk menganalisa perencanaan turap cantilever. Sehingga dalam analisanya D ini yang kita tidak ketahui, nanti yang kita cari. Kita lihat ya, tunggu soalnya nanti. Ini ya, dengan aktif ini dengan pasif. Ya. Jadi TP dikurang TA, ya, gitu ya. Net pressure pada bottom
pada ujung ya. Kalau tadi kan net pressure pada dari sini sampai sini. Kan net pressure pada bagian ujung ini berarti aktif dikurang pasif dikurang aktif ya. Yang bagian dasar ini. Nah ini TP dikurang TA ya. Itu sama dengan tegangan 4. Ya. Tadi kan tegangan 3 ini ya. Kan dengan asumsi ini ya, TP dan TA 98 dan 99 ya pada bagian dasar ya untuk mencari tegangan 4. TP dikurang TA ya atau tegangan 4. Ini kita masukkan aja TP dikurang TA. Ini TP dikurang TA. Nah dia. Ini TP ya. TP dikurang TA. Ya. Ini, ya. TP ini TA. Ya. TA-nya. Sehingga kalau dirumuskan ya itu sama dengan ini diuraikan ya ada namanya tegangan 5. Nah, jadi tegangan 5 ditambah gamma kali L 4 kali KA. Jadi ini semua selisih ini jadi sama dengan tegangan 5 ya. Ini ya. Tegangan 5. Oke. Ini persamaan 9 10. Tegangan 4 sama dengan tegangan 5 ditambah ini. Ya. Tegangan 5 sendiri kita lihat ya. Tegangan 5 sendiri gamma dikali L1 ditambah gamma efektif kali L2 dikali Kp ditambah gamma efektif kali L3 kali Kp min Ka. Ya. Ini ya. Ini tegangan 5-nya. Sedangkan D-nya kedalaman pemancangan tuh L3 ditambah L4. Ya, kita lihat ya. Nah ini L3 tambah L4. Ya. Tadi dari persamaan itu L3-nya bisa ada ini L3, persamaan L3 ini sama L4 ya. Kalau L4-nya nggak diketahui karena tergantung kedalaman D ya. Gitu ya. Atau tegangan 3-nya diketahui kita bisa cari L4. Sehingga dari persamaan ini untuk keseimbangan simbangannya tetap mengacu sama dengan TP dikurang TA sama dengan 0. Simbangannya. Ini ya. Horizontal force jumlah gaya-gaya horizontal per unit length of wall, jadi panjang tiang itu sama dengan 0. Itu keseimbangannya. Ya. Simbangannya. Terus momen dari gaya-gaya horizontal tadi terhadap dinding pada titik B itu sama dengan 0. Ini keseimbangannya. Ya. Nah, dengan asumsi ini keseimbangan 0, momennya juga 0, nanti kita bisa dapatkan berapa besarnya D. Ya. Berapa besarnya D. Itu keseimbangannya. Ya. Baik, mungkin seperti itu. Kita lihat apa namanya horizontal force-nya ya. Ini kita lihat luasannya ya. Untuk menghitung horizontal force, kita bisa lihat area pressure diagram ACDE dikurang EFHB ditambah FHBG itu sama dengan 0. Itu keseimbangannya. Ya. Kita lihat nih. ACDE ya. Ini diagram ACDE. Ini kalau di total ini diagram tegangan, resultan atau tegangan totalnya adalah P. Dari diagram ACDE ini gayanya sebesar P ya. Gitu ya. Totalnya. Kemudian dikurang tadi dengan apa namanya? Ini harus bolak-balik nih. Ya. Dikurang EF HB
ya, dikurang EFHB. EFHB itu ini ya, EFHB. Setengah kali tegangan 3 kali L4. Kita lihat. EFHB. Jadi C3 EFHB. Ya. Nah, tegangannya kan di sini tegangan bagian dasarnya sigma 3. Ya. Nah, ini tingginya L4 kan. Berarti tegangan 3 kali L4 bagi 2 kali setengah. Karena ini bentuknya segitiga. Ini menjadi gaya terpusat. Ini gaya P-nya yang mendorong, ini yang menahan. Ya. L4 kali tegangan 3 dikali setengah atau dibagi 2. Karena diagramnya segitiga. Menjadi beban terpusat. Itu. Ya. Kemudian di sini sifatnya aktif lagi. Dorong kan. Ya. Mendorong. Ya. Mendorong. Ya. Kita lihat. Mana tadi? Ini ya. Mana tadi? Nah ini ya. Ya. Ditambah dengan FHBG. Ya. FHBG. FHBG itu FHBG. FHBG ya. FHBG ya. FHBG. Nah, karena kita lihatnya yang ini ya. Lihat yang ini ya. Berarti FHBG itu total ya. Total ya. Tingginya, tinggi segitiga, diagram segitiganya FHBG ini itu L5 ya. L5. Berarti tegangannya berapa? Nah, ini ya. FHBG tegangannya tegangan 3 ditambah tegangan 4, tingginya L5 dikali setengah karena bentuk diagramnya segitiga. Nah, ini untuk keseimbangan ya. Jadi P-nya ya. P-nya dari kanan, P dari sini tambah dari kanan ditambah yang ini FHB EFHB ya. Dikurang EFHB ditambah yang segitiga FHBG. Ini kan arahnya sama dengan P, jadi positif. Nah, itu dijumlahkan keseimbangannya sama dengan 0. Ya. Nah, ini 0. Ya. Oke. Nah, kemudian kita substitusikan, kita jumlahkan momen pada titik B. Titik B itu bagian yield-nya ya, poin B ya. Jadi B terhadap titik B, titik gaya P terhadap titik B, jarak momennya L4 ditambah Z ya, tambah Z ya. Kemudian ditambah yang setengah kali L4 kali tegangan 3 yang ini ya, dikurang ya. Nah, jaraknya segitiga ya, L4 per 3, sepertiganya. Kemudian ditambah ini kan diagramnya yang tingginya L5, berarti dikali L5 per 3. Jadi P ini beban terpusat, jaraknya ke B itu L4 tambah Z, ya. Z efektif ya, Z aksen. Yang ini segitiga, ya. Terhadap titik B itu jaraknya tingginya L4 ya. Segitiga L4 ya, berarti jarak ke dasarnya sepertiga dari L4. Yang ini juga jaraknya sepertiga dari L5. Nah, ini keseimbangan momen, ini keseimbangan gaya. Seperti ini ya, ini gaya, ini momen. Terhadap titik B. Ya. Ini persamaannya. Ya. Sehingga dengan persamaan-persamaan ini antara ini ya, dan ini ya, dan ini ya, dari persamaan ini, maka kita bisa dari persamaan ini kita karena L4-nya diketahui, dari persamaan ini kita bisa tentukan berapa besarnya L5
Itu kita uraikan, disederhanakan menjadi persamaan 9, 15. Ini besarnya L5. Ya. Oke. Nah, dari persamaan 97, 90, 914, 915 kita sederhanakan ya. Ya, dengan dasar ya, dengan dasar mengikuti besarnya L4 ya. Oke. Di sini L4 pangkat 4 ditambah A1 pangkat kali L4 pangkat 3 dikurang A2 kali L4 pangkat 2 ya, dan seterusnya ya. Itu sama dengan 0 ya. Ini keseimbangan. Ini persamaan pangkat 4 ya. A1-nya berapa ya? Ini A1-nya tadi ya. Jadi persamaan yang 97, 10, 11 ini disederhanakan ya dengan persamaan koefisien A1, A2, A3, A4. Di mana dari situ A1-nya itu ini ya. Ya. Ini dari semua persamaan yang di atas disederhanakan ya. Gitu ya. A1-nya ini, A2-nya ini, A3-nya ini, A4-nya ini. Ya. Gitu ya. Oke. Ingat ya, ini ada jet apa namanya ini? Ada garis atasnya ya, jetnya ya. Kalau lihat diagramnya itu ya ini jet yang efektifnya ya. Ini ya. Jet efektifnya jarak dari E ke titik berat P ya. Jet garis atasnya ya. Oke, ini persamaannya. Nah, sekarang gimana kita mendesain ya, ya. Itu udah ada persamaannya. Ini ada langkah-langkahnya ya. Pertama kita dengan data tadi ada sudut geser karena kita cari KA dan KP-nya dulu. Pakai persamaan Rankine ya. KA-nya tangan kuadrat dalam kurung 45 derajat dikurang sudut geser per 2. Kalau KP-nya ditambah ya. Langkah kedua kita menghitung tegangan 1 persamaan 91, tegangan 2 persamaan 92. Dengan catatan L1 dan L2-nya sudah diketahui ya. Tahu ya. Kemudian kita hitung L3 pakai persamaan 96. Ini udah ada stepnya nih ya. Sudah ada stepnya. Kemudian kita hitung P-nya. Ya, dari diagram tegangan 2 dan tegangan 1 itu kita bisa menghitung P ya. Gitu ya. L1, L2 dan L3 diketahui. Kan ini dihitung L3-nya. Jadi P-nya bisa dihitung. Jadi ini diagram yang ini. Nah, ini A, B, D, E. Ini resultannya atau titik gaya terpusatnya P ya. L1 diketahui, L2 diketahui, L3 kita hitung ya. Tadi pertama tegangan 1 kita hitung, tegangan 2 kita hitung dengan persamaan yang ada tadi ya. L1 yang diketahui, L2 ketahui. Kemudian L3 kita bisa hitung pakai persamaan yang sudah ada ya. Dengan semua ini sudah dapat, P-nya bisa kita hitung. Jadi ini terbentuk kan. Ini L1 tingginya, ini tegangannya berapa, tegangan 2-nya berapa, terus di sini L3-nya dapat. Ya. Jadi dengan bentuk A, C, D, E, kita bisa hitung P. Ya. Kita bisa hitung besarnya P. Ini ya. Kemudian yang kelima kita hitung Z kutip. Ya, Z kutip. Ya. Jadi artinya ini kita mencari letaknya titik berat, bekerjanya gaya P pada luasan bidang ACDE yang dihitung dari titik E, ya, dari titik E, ya. Jadi ini Z ini letaknya bekerja titik P dari dasar E, ya, ini dari E. Dengan dia ini kita bisa menghitung apa namanya sigma momen statis untuk mencari titik berat bekerjanya
P pada bidang A, C, D, E. Ya. Ini matematis ya. Sigma momen nanti. Ya. Nanti ada ininya ya, contohnya detail. Oke. Kemudian langkah ke-6, menghitung tegangan 5. Ini ada persamaannya. 9, 11. Langkah ke-7, ngitung A1, A2, A3, A4 bersamaan 917 sampai 920. Ya. Kemudian untuk persamaan 916 kita coba-coba ya. Coba-coba L4-nya kita coba-coba ya. Karena L4-nya belum diketahui. Jadi bersamaan 916 kita coba-coba. Nah, ini. Kita coba-coba, kan tadi A1, A2, A3, A4-nya udah dihitung. Kita masukkan nilai E4 dengan cara coba-coba sehingga iterasi ya, cara iterasi. Mungkin kalau punya kalkulator yang program nih cepat ya, coba. Sehingga patokannya sama dengan 0. Berapa besarnya L4 sehingga hasilnya sama dengan 0. Ya. Dicoba-coba menggunakan trial error menggunakan iterasi. Kalau di Excel bisa ini ya, cepat ya, trial and error. Ya. Coba-coba. Ada iterasi di persamaan Excel itu. Ya. Oke, ini yang ini ya, angka ke-8 ya. Nah, kalau L4-nya udah dapat, kita bisa ngitung tegangan 4. Ya. Tegangan 4, kita bisa hitung tegangan 3. Ya, pakai persamaan yang ada ini ya. Kemudian yang ke-11 kita bisa menghitung L5 ya. Bukan hitung ya, mencoba-coba L5 dari persamaan 5, 9, 15. Nah, ini L5 ya. L4-nya udah dapat tadi ya. Tegangan 3 udah dapat ya, ini bisa hitung L5. Ya. Ya, L5. Tegangan 3 dapat, tegangan 4 dapat, P-nya diketahui, L5-nya bisa dihitung. Kemudian kita gambarkan draw pressure distribution diagram seperti di gambar 98A. 98A. Nah, ini ya, di sini ya, gambar diagramnya. Ya. Angkanya bisa ini ditulis dalam angka yang sudah kamu hitung, bisa ya. Ini tulis dalam angka, tulis dalam angka, udah jadi, karena udah dihitung. Oke, kemudian yang terakhir, kalau L4-nya udah dapat, L3 udah dapat, berarti dapat D-nya. Kedalaman pemancangan, ya. Di situ ya. Gitu ya. Dari sini langkah terakhir adalah menentukan kedalaman penetrasi. Ya. Dengan catatan L3 ditambah L4. Tadi L4-nya kan di mana? Coba-coba di sini dapat ya, L4. Ya. Ya. L3 ditambah L4 itu secara teoritis, tapi lebih untuk keamanan itu nanti ditambahkan 20 sampai 30%. Misalnya kedalaman D-nya, pemancangannya dapatnya 10 meter misalnya ya. L3 tambah L4 itu kan D 10 meter. Ya. Itu untuk keamanan ya, itu ditambahkan 2 sampai 30%. Jadi kedalaman D-nya misalnya 6 meter ditambahkan 20% sampai 30%. Dia lebih aman lagi. Ya. Jadi ini step-step untuk perhitungan atau merencanakan turap cantilever pada tanah pasir ya. D-nya ditambahkan. Yang dicari ujung-ujungnya adalah kedalaman pemancangan atau kedalaman penetrasi. D itu tadi ya, D-nya yang dicari. Oke, ini untuk tanah pasir. Nah,
Kemudian ini ada lanjutannya untuk faktor safety-nya, ya. Ini KP design itu KP itu koefisien tekanan tanah pasif itu dibagi faktor keamanan, ya. Jadi KP yang asli dibagi faktor keamanan. Faktor keamanannya antara 1,5 sampai 2, ya. Gitu ya. Jadi desain. Kemudian untuk analitis yang lebih lanjutnya, kita bisa hitung step 1 sampai step 12. Ini ya, step 1 sampai step 12. Ya. Menggunakan KA, ya. Jadi kita gunakannya KA Rankine, dan KP-nya KP Rankine tapi yang desain. Ya, yang desain. Ya. Gitu ya. Sehingga di sini untuk actual depth penetration D-nya L3 ditambah L4, ya. Itu ya tadi ya. L3 mana dia? Step 8 ya. L3, L4. L3-nya ini ya. L3 ditambah L4. Ya. Ini ya. Step 3 tambah step 8. Nah, ini D-nya tadi ditambah untuk pelaksanaan D desainnya ditambah 20% sampai 30%. Ini ininya ya untuk analisis, KP-nya pakai KP desain. Saya kira itu penjelasannya. Jadi nanti kamu tinggal ngeliat ini aja nih, kalau mau menghitung turap cantilever, ya, rumusnya udah ada semua di situ ya, 91, 92 ya. Ikutin step ini, itu untuk menghitung turap cantilever pada penetrasi di dalam tanah kepasiran, ya, sandy soil. Ini ada contohnya. Oh, ini ada lanjutannya ya. Kalau tadi gaya-gayanya udah dapat, ini mau menghitung maksimum bending moment. Jadi momen yang diterima oleh akibat gaya-gaya tekanan tanah ini, berapa besarnya momen yang diterima oleh turap. Ini ada berhubungannya dengan pemilihan material turap. Ya. Momen yang terjadi, ini ya, ini jet aksennya, yang ini ya, jet aksennya. Jet aksen. Ini ya. Ini tinggal hitung, P-nya tadi udah dapat semua, KP, KA. Nah, ini KP-nya bisa tadi pakai KP desain, ya. Atau mau pakai KP biasa juga nggak apa-apa. Ya, nggak perlu pakai KP desain juga nggak apa-apa. Tentukan jet-nya dulu, jet aksen. Kemudian momen maksimum, ini udah ada persamaannya. Ya, tinggal pakai aja ya, 922. Ini momen yang maksimum yang dialami oleh turap. Ya. Sehingga kalau momennya diketahui, kita bisa milih turap bajahnya yang mempunyai momen izin, turapnya mempunyai momen izin atau momen lele yang lebih besar dari momen maksimum yang bekerja. Nah, kayak gini, ya. Momen maksimum yang bekerja, ya. Kita nyari S. S itu apa sih? Section modulus atau momen tahanan. Ya. Sedangkan ini apa? Allowable flexural stress of the sheet pile. Allowable itu maksudnya tegangan yang bekerja, ya. Tegangan izin yang bekerja pada allowable flexural stress ya, yang bekerja pada pile. Kalau momen maksimumnya diketahui, kemudian ini tegangan yang bekerja pada tiang, kita bisa dapat section modulus dari sheet pile, ya, sheet pile. Nah, inilah kalau S yang udah tahu, kita tinggal cari ke pabrik mana sheet pile-nya yang section modulusnya sama dengan atau lebih besar dari S ini. Gitu ya. Break room lagi sebentar.